Dewan Hakim, peserta dan panitia yang terlibat harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Panitia, Ketua LPTI, bahwa pelaksanaan STQH ke-9 kali ini dilakukan secara hybrid atau virtual. Bagaimanapun juga kita wajib bersyukur masih dapat melaksanakan kegiatan ini dan dapat bertemu serta menjalin silaturahim. Walaupun tidak dapat menghadiri dan melaksanakan kegiatan ini sebagaimana biasanya, mengingat kondisi saat ini yang masih tetap harus mengedepankan protokol kesehatan. Melalui penyelenggaraan STQH ke-9 ini, tentunya kita harapkan dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan masyarakat serta kecintaan masyarakat untuk senantiasa membaca, belajar, serta menginternalisasi nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim serta dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran sesungguhnya memberikan sinar dan spektrum yang sangat luas. Al-Quran juga mengajarkan bagaimana hidup bersama, berdampingan, saling hormat menghormati antara seorang manusia dengan manusia lainnya. Dan semangat kita melaksanakan STQH Provinsi Kepri pada tahun ini yang telah memasuki penyelenggaraan yang ke-9 kalinya. Selanjutnya insya Allah pada bulan Oktober 2021 yang akan datang akan diselenggarakan pula seleksi tilawatil Quran dan hadis tingkat nasional ke-26 di kota Sofifi Provinsi Maluku Utara. Memang ini kita laksanakan sudah waktunya di ujung-ujung karena nanti tanggal 30 Juli kita sudah harus menyampaikan nama-nama peserta kandidat peserta untuk STQH tingkat nasional. Dan yang juga sangat penting sebagai bentuk dakwah ditambah lagi salah satunya adalah berkat bangsa Indonesia. Dengan Provinsi Pulau Riau tahun 2021. Sebagai representasi kita ikut serta maupun yang mewakili dalam rangkaian pembukaan STQH ke-9. Pak, mungkin bisa disampaikan terkait acara kita pada hari ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil azim. Kita sore hari ini berada di Masjid Agung Kabupaten Karimun dalam rangkaian pembukaan kegiatan STQH untuk tingkat Provinsi Kepulauan Riau, di mana pembukaannya dilakukan secara virtual yang dibuka langsung oleh Pak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan dihadiri oleh Ketua LPTI Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Wakil Gubernur, dan beberapa pejabat-pejabat dan Dewan Hakim di tingkat provinsi. Kita di Kabupaten Karimun tadi juga hadir, saya, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekda, atau beberapa OPD terkait dan Ketua LPTI dan panitia serta Ketua tim kontingen kita untuk STQH 2021 tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah tadi pembukaan semua berjalan lancar walaupun ada gangguan sinyal ya karena secara virtual. Mungkin ini yang menjadi perhatian agar pada saat pertandingan dan perlombaan bagi kori-koriah dari masing-masing cabang mudah-mudahan akan lebih lancar dan lebih baik lagi sehingga hasil yang didapatkan cukup maksimal. Kafilah kita, Pak, berapa orang semua, Pak? Kita seluruhnya jumlah kafilah kita ada 19. Satu cabang kita tidak bisa ikut karena berhalangan untuk hadir anak kita yang sedang sekolah untuk pendidikan dan sedang menghadapi UAS di salah satu pondok pesantren di Sumatera Utara, itu anak dari Kecamatan Kundur. Cabang apa, Pak? Cabang tafsir bahasa Arab. Ya, mereka adalah sebenarnya juara 2 tingkat nasional, tapi karena berhalangan ya tahun ini tidak dapat mengikuti STQH ini.
Kemudian bersama dengan kafilah ketua rombongan jumlah kita ada 44 orang sama dengan pelatih dan lain sebagainya. Target kita? Ya, target kita hanya mengikuti STQH ini dengan baik. Ya, kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita dari seluruh cabang yang mengikuti ini tampil prima, tampil dengan baik, yang pada akhirnya Allah SWT memberikan ya suatu keberhasilan kepada mereka yang hari ini terus belajar dengan giat. Mereka punya keinginan sungguh-sungguh. Pepatah Arab mengatakan manjadah wajadah, insyaallah. Mudah-mudahan siapa dia punya kesungguhan, insyaallah akan meraih keberhasilan. Bicara tentang juara umum dan lain sebagainya, ya kita ikuti sajalah dulu. Ya, kita ingin ditanyakan ini yang menjadi yang terbaik. Setiap orang pasti punya keinginan yang sama, tapi kita tidak ambisius. Ambisi boleh, ya, tapi kita namanya sebuah pertandingan itu tentu harus diikuti dengan satu ikhtiar, usaha, dengan berbagai latihan-latihan, training center dan berbagai. Kemudian adalah salah satu berdoa dan tawakal. Kalau itu menjadi hak kita, insya Allah dia akan sampai atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, boleh jelaskan Pak? Baik, terima kasih. Kita mengikuti ke semua cabang yang dilombakan pada STQH ini, yaitu pertama cabang tilawah yang terdiri dari golongan anak-anak dan dewasa, putra dan putri. Yang kedua cabang tahfiz terdiri dari golongan 1 dan 5 tilawah dan 10, 20 dan 30. Jadi ada 5 golongan di situ. Terus cabang yang ketiga, cabang tafsir terdiri dari golongan tafsir bahasa Arab, putra dan putri. Dan yang keempat, cabang hadis terdiri dari hadis 100 pakai sanad dan 500 tanpa sanad, masing-masing putra dan putri. Semuanya kalau lengkap insya Allah itu 20. Kita sebenarnya sudah daftarkan 20, tapi seperti disampaikan Bupati, yang satu orang ini selain karena tidak dapat izin karena UAS, juga mereka takut anaknya keluar dari kampus karena COVID. Jadi 2 alasan itu. Dan kita ikhlas tahun ini, mudah-mudahan tahun yang akan datang dia bisa ikut. Pak, tadi ada bahasa dari Bupati kalau untuk jaringan ya Pak. Ya. Jaringan kita. Nah, untuk di Masjid Agung Segari sebagai salah satu venue itu mungkin persiapan kita ya. Persiapan untuk jaringan kita sudah maksimal apa belum Pak? Sudah kita cek kah? Sampai sore semalam langsung dicek oleh provinsi. Alhamdulillah itu menurut penilaian provinsi sudah maksimal. Kita 2 venue, satu di Jamiatul Biri, satu yang di bawah tadi. Insya Allah di Daruna 2 Pak. Ya, di Daruna 2. Jadi hasil penilaian semalam, alhamdulillah itu menurut penilaian provinsi sudah oke, suara bagus. Berarti jaringan yang tadi agak lola itu dari provinsi? Mungkin dari provinsi ke sini yang suaranya tidak bagus begitu. Oke, itu sebagai salah satu catatan juga tadi sama Bupati. Iya, iya. Pak, untuk teknisnya sendiri seperti apa nanti? Perlombaan dimulai dari jam berapa, terus sampai berapa hari? Insya Allah jadwal sesuai dengan yang sudah diedarkan itu mulai nanti malam itu akan dimulai cabang tilawah anak-anak. Nah, saya kira sampai selesai nanti kan sesuai dengan undian. Kebetulan anak kita sudah dapat undian 2 orang. Nah, nanti itu juga akan bergabung dengan kabupaten lain. Nah, cuman kabupaten lain nanti nomor berapa itu kita belum tahu, termasuk anak kita pun sudah mendapatkan makra, tinggal undi tampilnya saja. Insya Allah jadwal itu nanti malam pukul 8 sesuai dengan jadwal. Apakah nanti persis atau terundur itu kan tergantung provinsi nanti. Insya Allah. Kesehatan seluruh peserta seperti apa? Sampai jam ini alhamdulillah sehat, cuman ada 1 orang yang agak kurang fresh dan kita sudah anukan ke bagian kesehatannya. Nah, insya Allah.